ini dia nanti terbentuk tahun 1640 dengan nama Nyai Kaasar Wangko. Dulu kampung tua ada di lokasi bernama Wanua Rorundu yang ada di selatan desa, tapi kurang lebih ya 400 meter dari sini. Nah, itu penduduk desa Rorundu waktu itu dari kepala walak Tonsea yang bernama Pongosaidi memperhatikan kehidupan masyarakat yang disebarluaskan di wilayah Nataran Kepakuan ini, di Tonsea ini, banyak yang sudah mengalami gangguan penyakit malaria. Sehingga penduduk Rorundu waktu itu banyak yang pulang ke kampung lama di sekitar Tonsea lama dulu yang bernama Walantakan. Kepala walak Tonsea bernama Pongosaidi ini memerintahkan anaknya yang bungsu bernama Dumpo diberikan tugas untuk mengatasi bala penyakit malaria yang ada, supaya penduduk di Rorundu itu tidak meninggalkan tempat, mengingat ada peluasan wilayah yang dikatakan orang dulu tumani. Ya, tumani artinya membangun pemukiman baru, membangun ya tempat-tempat, ya desa-desa baru. Pada waktu itu Dumpo turun mengatasi wabah penyakit malaria. Kebetulan pada waktu itu juga ada anak dari Dotu Wulur dari Tongkaina bernama Karundeng, diperintahkan juga untuk pergi ke Rorundu membantu si Dumpo mengatasi penyakit malaria. Kebetulan si Karundeng masih juga penjaga, orangnya masih nyong-nyong. Ya, baku dapat dengan Dumpo yang masih katakanlah masih gadis. Ya, terjadilah hubungan antara Karundeng dan Dumpo bersama-sama mengatasi ini penyakit malaria di desa Rorundu. Atas inisiatif daripada Karundeng memohon kepada orang tuanya Wulur supaya pergi menemui kepala walak Tonsea untuk meminang si Dumpo. Terjadilah jalinan hubungan antara kepala walak dan Dotu Wulur dan Karundeng, mempersatukan Karundeng dan Dumpo dalam ikatan perkawinan. Setelah Dumpo dan Karundeng ini menikah, kepala walak perintahkan supaya nama Rorundu diganti saja namanya menjadi Kaasar, dari kata Nyai Kaasar, artinya menjadi sama, menjadi seperti yang besar. Ya, jadi Nyai Kaasar Sewangko. Nyai Kaasar Sewangko artinya menjadi sama besar dengan yang besar. Ya, itulah asal kata Kaasar. Jadi ini Dumpo sebenarnya dia anak bungsu dari Pongosaidi. Dia bilang jangan dulu berumah tangga, sebab akan kami wariskan itu pusaka bertuah. Sudah bilang jimat itu diwariskan. Tapi karena dia jadikan kawin dengan Karundeng, maka jimat-jimat ini disimpan dulu di satu tempat
bernama Waleposan. Satu lokasi pegunungan yang ada di belakang Kasar Lembean. Ada pegunungan bernama Waleposan. Wale artinya rumah. Posan artinya tempat kita mengadakan foso kepada Tuhan. Ya, yaitu tempat beribadah. Jadi ini jemaat-jemaat disimpan di situ. Ya, sehingga orang-orang yang mau beribadat kepada Tuhan, mereka pergi, ya, masih terikat dengan budaya-budaya dulu, ya, pergi upacara ritual secara tradisi dulu, ya, di Waleposan. Ya, tahun 1640 resmilah Vanua Rorondo diganti menjadi Kasar Bangkok, ya, sehingga masyarakat Rorondo waktu itu sudah kembali betah tinggal di kampung itu dengan nama baru Kasar Bangkok. Itu tahun 1640. Bertepatan juga dengan mulai masuknya misi penginjilan dari Eropa, yaitu dari Spanyol, dari Portugis, ya. Jadi tahun 1650 anak dari Karundeng bernama Muntu Untu, ya, meminta supaya seorang padri dari Portugis datang membaptis orang-orang yang ada di kampung Kasar, ya. Waktu itu tahun 1650. Jadi sudah ada penginjilan masuk waktu itu dari misi Katolik. Perjalanan misi Katolik ini berjalan sampai pada tahun 1701 karena bangsa Belanda sudah memasuki Minahasa, ya, sehingga orang-orang Kristen Katolik waktu itu yang sudah mendirikan gereja waktu itu di Kasar bernama Gereja Bulelen, ya, oleh misi Protestan. Gereja ini diganti Gereja Protestan. Gereja Katolik didirikan 1680. Jadi tahun 1701 diganti menjadi Gereja Protestan. Waktu itu diperkuat dengan datangnya seorang penginjil dari Ambon bernama Joseph Camp. Dia datang melatih para pemuda-pemuda yang ada di Kasar menjadi tentara bantuan kompeni menghadapi perang di Jawa. Jadi tahun 1820, ya, 1820 direkrutlah orang-orang dari Kasar dan di sekitar Minaberot ini dilatih menjadi tentara bantuan Belanda. Termasuk di dalamnya seorang tokoh yang ada di Vanua Kasar bernama Wenas Luntungan. Ya, Wenas Luntungan ini dia mengikuti perang yang dipimpin oleh, ya, Komandan Venstein dari Belanda. Yang orang-orang di sini bilang Fines. Orang-orang Tonsia susah mau bicara ucapan Belanda Venstein, orang sebut Finesteng. Jadi mereka pergi dalam perang Finesteng, yaitu perang di Ponegoro tahun 1825. Mereka pergi ke perang di Ponegoro, ya. Jadi tahun 1831 mereka kembali dengan membawa tawanan-tawanan dari pasukan
Diponegoro. Termasuk di situ seorang tokoh agama pahlawan di Jawa bernama Kiai Mojo, ya, 1831, tepatnya tanggal 12 Juni mendaratlah mereka di Pelabuhan Kemah, dikawal oleh Wenas Luntungan dan Tomokan dari Tondano. Dikawal mereka di situ. Dan pada waktu itulah Wenas memerintahkan hukum tua yang ada di Desa Kasar bernama Tidadas Kulit supaya memerintahkan orang-orang Kasar yang belum dibaptis supaya dibaptis, ya. Jadi sudah ada orang-orang Kristen waktu itu. Salah satu upaya daripada Wenas Luntungan yaitu keluarga dari hukum tua bernama Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka diberi nama demikian oleh penginjil Riedel dan Schwarz. Jadi di tahun 1831, ya, tanggalnya itu oleh jemaat di sini ditetapkan tanggal 30 Juni tahun 1831. Inilah yang menjadi dasar juga perkembangan gereja yang ada di Kasar. Gereja Protestan di Vanua Kasar, ya. Itu atas dasar penginjilan dari Riedel dan Schwarz. Nah, jadi itu sekilas mengenai perkembangan di Vanua Kasar. Berikut mengenai perkembangan tokoh yang ada di Vanua Kasar. Ada beberapa tokoh yang diutus oleh kepala walak, ya. Antara lain Dotu Mawengkang, ya. Waruganya ada di sebelah barat SDN Kasar, ada di situ, ya. Dan di mukanya itu ada kuburan daripada yang punya peranan dan penginjilan, yaitu Wenas Luntungan, ada juga di depan situ. Ada satu tokoh bernama Mawengkang diperintahkan oleh kepala walak untuk mencegah cara-cara cara-cara bapajak, minta-minta, katakanlah pungutan liar lah pada waktu itu, dari seorang tokoh yang bernama Mamokol, ya. Dia dikatakan Mamokol karena semua orang yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak kepadanya diberikannya ganjaran dipotong tangan atau kaki, sehingga dia dikatakan memokol. Artinya ya katakan mutilasi lah, begitu. Nah, Mawengkang ini diperintah untuk mengatasi dia. Sudah ada berapa tokoh yang diutus tapi semuanya tidak mampu. Nanti Mawengkang baru memokol ini dapat diatasi, ya. Sehingga pada waktu itu menurut kebiasaan orang-orang dulu, kalau memancung musuh kepalanya harus bawah, ya. Kepalanya dia, ya. Inilah adat istiadat yang sekarang tidak boleh kita terapkan, sebab kita menurut keyakinan kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang sama. Tidak ada yang boleh mencela ataupun membunuh sesama. Karena orang manusia di mata Tuhan sama. Jadi
waktu itu memukul yang sudah dikalahkan oleh Mawengkang, kepalanya dibawanya. Ya. Sehingga karena kebiasaan dulu orang yang sudah menghirup darah orang yang dibunuh, terjadilah kepanasan dalam tubuhnya. Sehingga dia tinggal mengatasinya dengan meminum air kelapa. Kurang air kelapa yang dia minum supaya itu dia panas itu menurun. Ya. Itulah tempat yang didapatinya air kelapa itu sekarang disebut daun pokok. Yang sekarang itu merupakan parit yang ada di Kaimah sekarang ini disebut parit daun pokok. Itu adalah batas Banua Kaasar dulu. Ya, sebab Banua Kaasar dulu dari Pasong Alwas ya sampai Pasong Daun Pokok. Itu Banua Kaasar dulu. Setelah Dotu Kusoi kasih pindah itu Banua Kaasar dari kampung lama yang saya kasih nama Kaasar Wangko, dipindahkan naik ke atas di tahun 1700. 1700 desa Kaasar naik ke atas. Sehingga dia punya batas kampung di Pasong Alwas dekat Lembean sampai di Pasong Alwas yang ada di Kaimah. Pasong Daun Pokok di desa Kaimah. Itu Banua Kaasar dulu. Nanti di sekitar tahun 1702 720 seorang katakanlah ukung atau pamong desa ya, pamong desa bernama Pinontoan diutus oleh kepala walang ya dari Banua Kaasar pergi mengatasi gangguan-gangguan daripada pendatang-pendatang dari luar, yaitu dari Ternate, dari Bolak Mangundu, dari Mindanao, bahkan pun dari orang-orang Eropa. Dia pergi menjaga itu pantai timur ini yang dikatakan Maadon, ya. Maadon itu wilayahnya Kemal, Lilang sampai Makalisung, itu Maadon. Pinontoan disuruh menjaga, ya. Sehingga di Kemal dia mendirikan satu bangunan besar yang disebut Wale Wangko, ya. Wale Wangko itu pada zaman Belanda disebut loji. Itu tempat berkumpulnya para pahlawan-pahlawan yang diutus menjaga pantai Maadon. Itu Pinontoan. Dia dari Kaasar. Waktu dia kembali karena sudah menyelesaikan tugas, ketika dia sampai di Banua Kaasar tahun 1650, Karundeng sudah menyerahkan kepemimpinan kepada Muntu Untu, ya, 1650, ya, menyerahkan 1650, ya. 1650, ya. Jadi dia sudah serahkan kepada Muntu Untu. Tapi Muntu Untu hanya memegang jabatan sedikit waktu karena dia mengikuti misi penginjilan Portugis. Sehingga Muntu Untu tidak dimakamkan di Banua Kaasar. Entah dia di mana, tapi dia sudah menyebarkan agama Katolik bersama-sama dengan misi Portugis. Ya. Dotu Muntu Untu kemudian yang diganti oleh anaknya bernama Dotu Kusoi, ya. Dotu Kusoi di tahun 1680.
Ya, Dotu Kusoi 1680. Tahun 1700 Dotu Kusoi pindahkan Banua dari kampung Rorunduk dulu, dipindahkan ke Desa Kasar yang lokasinya sekarang ini. Tapi atas perkembangan Banua, maka saat ini malahan desa yang lama kembali mulai dipadati dengan perumahan-perumahan yang baru. Jadi sekarang Desa Kasar ya sudah ada rumah-rumah yang berdiri di sekitar lokasi kampung lama. Ya, itu karena perkembangan desa dan masyarakatnya yang berkembang. Kemudian toko yang lain bernama Mandagi. Warganya ada di depan, ya, masuk perkuburan umum Desa Kasar, ada waruganya yang menghadap jalan. Itu Dotu Mandagi. Dia dikatakan Mandagi Pinayungan. Mandagi yang dipasang payung oleh company. Ya, karena Mandagi ini dapat melumpuhkan panglima dari Ternate bernama Babula. Jadi Babula ini dilumpuhkan oleh Mandagi, ya, sehingga setelah itu Ternate punya payung, ya, kerajaan Ternate punya payung kerajaan dipayungkan oleh company kepada Mandagi, sehingga ini Mandagi digelar Mandagi Pinayungan. Kemudian ada satu tokoh bernama Dotu Wanta. Dotu Wanta, ketika kampung ini dinaikkan oleh Dotu Kusoi, maka dia yang mengatur kampung. Artinya Dumia Banua Kasar Wangko, dengan menancapkan kayu pasela yang sekarang dia punya lokasi ada di sekitar lahan air limbah di sekitar situ, karena di situ terdapat sumber air. Jadi ditancapkanlah itu pasela Banua Kasar oleh Dotu Wanta. Jadi itu tokoh-tokoh yang terkenal di Desa Kasar. Ya. Jadi mengenai perkembangan selanjutnya, yaitu mengenai kepemimpinan yang disebut Tunduan Banua, mulai dari Karundeng sampai kepada Dotu Kambei. Jadi Karundeng, Untu, Kusoi, Kambei, ya, Kambei. Nanti pada zaman hukum tua Sumampo, karena Belanda sudah menguasai daerah ini oleh residen Manado, termasuk Minahasa waktu itu. Jadi residen Manado, ya, memerintahkan agar supaya masyarakat yang ada di tiap-tiap desa harus memilih hukum tua. Jadi pemilihan hukum tua nanti berlaku sejak hukum tua Sumampo, ya, Sumampo. Jadi dia di sekitar 1818 itu pemilihan hukum tua mulai berlangsung. Ya. Ya, nama Fredrik Sudarlati, umur 79. Mengenai jabatan saya sebagai Ketua Lembaga Adat dan Budaya, itu ya sudah diangkat oleh sampai pejabat EDC ini pengawal, ya,
SPI ini, ya, saya ketua, wakil saya Bapak Feli Tangka, dan dibantu oleh beberapa bapak dan ibu-ibu dalam pengembangan adat, seni, dan budaya, termasuk di dalamnya pengembangan bahasa daerah Tonsea dan penciptaan kamus-kamus bahasa daerah Tonsea dan lain-lain. Kalau di desa, jadi dari tahun 74 waktu kita pegang guru Jumat, saat itu kami bersama guru Jumat Karidesan waktu itu sekarang Pendeta Christian Sidik, kami ditetapkan sebagai ketua Badan Kerjasama Antar Umat Beragama. Jadi kita pegang itu ketua BKS Alwah. So sampai dengan sampai pejabat kumtua sekarang Ibu Feni, ya, Pangau Katu SPI dari tahun 1912 saya diangkat menjadi ketua lansia desa Kak